Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh sivitas Akademik Politeknik Negeri Batam. Kembali lagi di podcast perundungan yang berjudul Cyberbullying. Pertama-tama perkenalkan, saya host Asbia Sidiki dan moderator kita Mas Riki. Halo. Dan narasumber kita yaitu Pak Pankrius Langkir. Ya, selamat sore. Siang, Pak. Langsung aja yuk kita ke podcast kita. Lanjut ke moderator Mas Riki, silakan. Terima kasih pada Mas untuk memberikan. Oke Bapak, kita ini acaranya podcast dan kita bertema dengan cyberbullying. Oke, saya mau bertanya nih Pak, kita langsung pertanyaan pertama aja Pak ya. Siap. Oke, bagaimana Bapak mendefinisikan cyberbullying dan seberapa sering Bapak melihat kasus ini Pak? Oh gitu ya. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan cyberbullying itu mungkin banyak definisi ya. Iya. Tapi yang sejauh yang saya tahu dan mungkin saya baca juga itu adalah sebuah bentuk kekerasan, bentuk penindasan yang dilakukan oleh orang secara pribadi ataupun kelompok lewat media digital. Nah, dengan tujuannya itu untuk menyakitkan orang lain, untuk menyalahkan orang lain dan sebagainya. Itu kira-kira sederhananya begitulah. Jadi tujuannya untuk itu. Dan seberapa sering Bapak sih mendapat melihat kasus-kasus seperti itu Pak? Kalau secara kasat mata melihat mungkin tidak terlalu banyak juga ya, tapi mendengar dari beberapa teman-teman khususnya di teman-teman yang di bangku sekolah, SMA dan juga di perguruan tinggi itu memang sering terjadi bullying itu. Nah, itu kebanyakan ya lewat media sosial itu yang terjadi. Bullying itu kan biasanya mereka merasa bahwa ketika dia menyendiri, dia punya teman, tidak ada dan sebagainya, orang ngolok-ngolok dia gitu kan. Nah, pengalaman juga termasuk anak saya juga, pernah dibullying juga kan, pernah diolok. Karena kebetulan dia ada semacam tai lalat gitu kan, jadi diolok-olok juga itu kan, jadi itu membuat tentunya jedon juga lah, kurang lebih kayak gitulah. Itu salah satu hal yang pernah saya alami lah terus anak saya itu aja. Berarti cyberbullying itu bentuk bully yang lewat media sosial berarti Pak ya? Ya, bisa lewat media sosial, bisa juga tidak media sosial juga, bisa tergantung dari kesempatan dan ini. Kesempatan apa yang digunakan dan ya waktunya di mana, kapannya itu yang menjadi soal sebenarnya. Itu. Oke Pak, pertanyaan yang kedua bakal saya sebutin. Apa perbedaan utama antara cyberbullying dan bullying yang tradisional Pak? Kalau bicara soal perbedaan, sebenarnya kan bullying sebenarnya kan hal yang tidak diperbolehkan ya kalau kita lihat cara bullying ya. Cuma itu kan teknis saja sebenarnya membedakan itu. Kalau cyberbullying itu kan lebih pada banyak korbannya itu yang tidak diketahui dan pelakunya pun tidak diketahui juga kan, karena dia lewat media sosial kan. Tapi kalau bullying tradisional ya langsung aja kan. Pamer tadi kan anak kan, lu kok ada tai lalat di situ, kok bisa berkembang di situ tai lalatnya gitu kan. Jadi dia langsung lebih pada bullying tradisional itu lebih pada orang yang dia kenal. Kalau yang cyberbullying itu lebih pada ya ada yang dia kenal juga, ada yang dia tidak kenal. Ada yang dia kenal tapi pura-pura tidak kenal gitu kan. Nah itu jadi mungkin yang membedakan menurut saya itulah. Tapi intinya bahwa dua-duanya itu memang bentuk penindasan pada orang lain. Yang membedakan mungkin media yang digunakan dengan cara yang digunakan aja sih. Baik Pak. Untuk kepada korbannya Pak, apakah dampaknya sama dengan yang dilakukan itu? Kepada korbannya ini dua bullying tadi itu ya? Iya benar Pak. Kalau bullying di cyberbullying ini kalau menurut saya kan dia kan lebih luas ya jangkauannya kan, karena dia di media sosial kan. Dan mungkin dampaknya lebih luas dan lebih trauma kali untuk orang yang dibullying di media sosial. Karena banyak orang yang mengakses media sosial itu dan membaca. Dan orang lain mungkin saya membullying, tapi nanti teman-teman lain juga ikut membullying rame-rame kan. Iya benar-benar. Tapi kalau secara tradisional ya mungkin saya sendiri aja yang ngomong. Mungkin teman lain nggak dengar, mungkin dengar tapi sepintas saja. Tapi kalau di dunia sosial kan pasti saya sudah buka, ya teman-teman lain juga ikut. Gampang tersebar. Ikut memfitnah lah atau ikut memprovokasi betul. Nah jadinya yang dari hal yang kecil yang menjadi besar dan dia juga mungkin dampaknya lebih berat. Dan juga bisa meninggalkan bekas ya Pak ya, kalau misalnya di online ini Pak ya? Ya,
meninggalkan bekas. Ya, jadi bekas. Sebenarnya semua bullying itu ada bekasnya juga, tapi mungkin dampaknya lebih luas itu yang di Cyberbullying. karena banyak orang yang mengakses di situ. Iya, Dan banyak juga yang menambah-nambah tadi kan, seperti memprovokasi. Iya. Mungkin awalnya satu kata dia tambah jadi 5-6 kata lagi kan gitu. Jadi itulah semakin berkembang dan dampaknya mungkin lebih luas. Lebih luas secara sosial media dan juga psikologi orang itu pun semakin menjadi Makin jatuh. semakin jatuh dan sebagainya, karena banyak orang yang tahu. Masalahnya sebenarnya mungkin satu orang aja yang tahu, akhirnya jadi Semua 10, orang 20, 30 orang yang tahu. Itulah jadinya. Bagaimana Pak perkembangan teknologi mengaruhi privasi dan bentuk cyberbullying di konsekuensi cyberbullying di masyarakat modern ini? Kalau kita bicara teknologi ya pasti kita menghendaki teknologi itu harus Canggih. ada canggih ya, Ke depan, supaya mempermudah kita untuk hal-hal ke depan. Tetapi kan kembali lagi ya mungkin kesiapan kalian menurut saya lah, kesiapan kita untuk menerima teknologi itu sebenarnya. Kesiapan kita termasuk ya peran-peran orang dewasa, terutama keluarga dan sebagainya, untuk bagaimana mempersiapkan anak-anaknya atau mempersiapkan dirinya, termasuk orang tua juga, untuk menerima teknologi itu. Teknologi, siapa sih membuat teknologi tujuannya tidak baik kan? Pasti tujuannya baik. Cuma bagaimana orang menggunakan teknologi itu yang, karena suka tidak suka, pasti di dalam dunia digital itu kan pasti ada hal-hal yang positif yang akan disebarluaskan dan juga ada hal-hal negatif yang akan disebarluaskan. Tinggal bagaimana kita mengelola supaya bermedia sosial itu secara baik dan benar, itu saja sih. Jadi sebenarnya kan media sosial itu bagus, tinggal bagaimana kita penggunaannya saja. Lalu termasuk bagaimana mempersiapkan para pengguna itu supaya tidak terjebak dalam hal-hal yang tidak baik, merugikan diri dan juga orang lain. Itu aja sih. Apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi cyberbullying, Bapak? Kalau bagaimana caranya untuk itu, menurut saya itu lebih pada edukasi kali ya, seperti saya sampaikan tadi itu kan. Bagaimana kita mengedukasi supaya orang itu siap menerima teknologi itu sebenarnya kan. Iya, baik. Lalu bagaimana dia menghargai, mencintai dan toleransi terhadap orang lain, karena bullying itu kan dasarnya kan dari hal yang tadi itu, mengejek orang, melihat orang sebagai orang yang rendah, orang yang cacat, maksudnya cacat dalam bukan cacat fisik tapi ada kekurangan dan sebagainya kan. Itu harus kita edukasi supaya ya melihat orang lain itu sebagai hal yang positif, bahwa dia sama dengan saya gitu, dia tidak rendah dari saya, tidak tinggi dari saya, tapi setara, sederajat gitu kan. Dan harus di pola-pola saling menghargai itu sangat penting untuk bisa dimiliki oleh setiap orang. Lalu di satu sisi ya tadi itu soal penggunaan media sosial itu yang positif, itu menjadi penting juga sebenarnya. Sebenarnya seperti edukasi sih menurut saya sih. Edukasi perannya siapa kalau di kampus ya mungkin sesama mahasiswa. Kalau di sekolah ya guru atau sesama siswa itu, karena sama-sama menggunakan teknologi kan. Jadi benar, Pak. Paling tidak kan di media sosial itu kan ada diinformasikan bagaimana caranya supaya kita menjaga supaya tidak terjadi bullying kan, pasti ada. Itu Pak. Mungkin bisa mengedukasi diri sendiri lewat media sosial yang kita gunakan, bisa juga diedukasi oleh pihak lain yang mungkin punya pengetahuan tentang bagaimana cara supaya kita menghindar dari bullying itu. Bullying itu, Pak ya. Begitu, Pak ya. Bagaimana tanggapan Bapak melihat peran media sosial dalam menyebabkan atau memperburuk kasus cyberbullying, Pak? Tanggapan Bapak dengan media sosial ini bagaimana sih gitu loh, Pak? Kalau seperti saya sampaikan tadi kan, media sosial ini sebenarnya kan baik, tujuannya kan baik, tapi ini penggunaannya tadi itu, orang melihat dari sisi mananya itu penggunaannya. Ada yang tujuannya itu baik, tetapi kadang dia duduk lagi punya pemikiran agak ini, dia aku centingin teman dulu, bullying teman dulu deh gitu kan. Kadang iseng-iseng aja kan awal gitu kan. Bercanda, Pak ya. Jadi media sosial ini kadang-kadang ya itu tadi, kalau kita tidak kelola secara baik, mental kita pun tidak siap untuk menerima teknologi itu, ya memang itulah. Kadang iseng aja dia kan. Kadang dia kirim foto kawannya mungkin lagi
minta maaf tapi mungkin lagi gini gitu kan. Nah, itu bisa jadi bahan bullyingan kan. Benar-benar. Nah gitu, dia kirim fotonya ke sana, tiba-tiba teman sana ejek gini-gini udah jadi bully. Padahal mungkin dia awalnya iseng. Iya, iseng. Nah itulah media sosial yang sebenarnya punya dampak luas, tapi kita tidak memikirkan tentang dampaknya, kita hanya memikirkan tentang coba aja lah gitu kan. Kita hanya memikirkan tentang bagaimana menggunakan, tapi tidak memikirkan bagaimana dampaknya terhadap orang lain dan juga bisa juga terhadap diri kita. Itu Iya, yang benar-benar. harus perlu diedukasi sih, Mak. Dan teknologi itu media sosial itu bagus sebenarnya, cuma itulah Penggunanya saja. penggunanya itu yang kesadaran untuk menggunakan itu. Jadi kalau bisa sebelum menggunakan berpikir dulu lah. Gitu aja sih. Selanjutnya Bapak, saya mau tahu bagaimana sih langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk menghindari cyberbullying ini? Mungkin seperti yang saya sampaikan tadi di awal juga, langkah-langkah yang kita gunakan yang tadi mungkin ya kita juga harus punya pengetahuan tentang Bully itu ya Pak? ya bullying juga, lalu kita juga punya pengetahuan tentang bagaimana bermedia sosial yang baik. Lalu kita juga harus punya pengetahuan juga tentang orang lain juga gitu kan. Jadi sebenarnya kan lebih pada pengetahuan kita sih, kita dan juga orang lain tentang situasi itu sebenarnya. Yang lebih utama ya kita harus paham tentang itu, bagaimana bermedia sosial itu, penggunaan media sosial itu. Itu salah satu hal untuk kita bisa menghindari. Kuncinya kan dari diri kita sendiri sebenarnya. Pak, ya. Kalau faktor lingkungan itu kan, termasuk teknologi itu kan sebenarnya bagian dari diri kita yang berubah atau tidak ya tergantung diri kita yang menentukan. Kualitas diri kita ini yang menentukan bagaimana kita berproses untuk itu. Sebenarnya itu sih. Oke Pak, selanjutnya bagaimana pendidikan dalam memainkan peran dalam mengajarkan anak-anak dan remaja tentang etika online dan menghindari perilaku cyberbullying? Ini kepada anak-anak sih Pak. Kepada anak-anak, soalnya kan pendidikan dasar itu kan memang di keluarga ya, boleh kita mau bilang ya, kalau berkaitan dengan anak-anak. Pendidikan dasar itu di keluarga. Sebenarnya kan kalau kita melihat kan orang tua sekarang ini kan beda dengan orang tua yang dulu ya. Saya juga termasuk orang tua, punya anak juga kan. Orang tua sekarang itu lebih banyak memanjakan anaknya dengan hal-hal yang instan. Nah, misalnya dia mau belajar, tapi nggak mau belajar. Kau mau nggak? Aku kasih handphone dulu baru kamu belajar. Oh iya bolehlah, kasih aku lah, aku pakai dulu handphone. Itu anak-anak kan sudah mulai belajar menggunakan teknologi. Nah, syukur-syukur kalau orang tuanya memantau dia dalam proses penggunaan itu. Kalau tidak kan apa saja dia buka. Dan dia bisa melakukan apa saja, bisa membuli temannya dan sebagainya dari situ. Nah, itu yang perlu dijaga. Sebenarnya fungsi pengawasan keluarga dalam konteks ini, kalau memang pendidikan dasarnya ya orang tua juga harus memperhatikan anaknya dalam menggunakan media sosial. Menggunakan handphone dan sebagainya. Juga termasuk di dunia pendidikan juga. Memang dunia pendidikan sekarang kan kalau kita lihat kan terutama di SMA gitu kan, yang anak-anaknya mungkin belum siap ya secara mental untuk menggunakan, tapi kan di pihak sekolah kadang-kadang kan semua tugas itu kan harus dikerjakan lewat handphone sosial. Suka atau tidak suka, anak pasti menggunakan handphone. Dan kalau itu tidak dikontrol secara baik oleh guru di sekolah umpamanya atau oleh orang tua di rumah, setelah dia kerjakan tugas ya udah dia buka yang lain. Begitu Pak ya. Sebenarnya itu. Karena kan rasa ingin tahu anak itu kan tinggi. Ketika dia buka satu aplikasi, apa sih maksudnya dalam ini kan? Buka-buka dulu kan. Dan lihat dia nggak tahu, kadang dia tanya ke temannya dan sebagainya. Itu yang makanya edukasi di sekolah juga penting untuk bagaimana bermedsos yang baik. Sebenarnya di sekolah juga harus penting juga untuk semacam bukan satu mata pelajaran ekstrakurikuler lah, boleh kita bilang itu, untuk bagaimana mengedukasi penggunaan media sosial. Karena suka atau tidak suka, anak juga pasti menggunakan media sosial itu karena tuntutan tuntutan sekolah tadi itu, pekerjaan rumah atau apapun kadang-kadang harus lewat media sosial yang penggunanya lewat handphone. Itu aja sih sebenarnya. Seperti itu Pak ya. Mungkin melanjutkan pertanyaan ke-8. Bagaimana peran orang tua yang sudah terkena anak tersebut kena bully Pak? Gimana sih tanggapan orang tua maksudnya membantu anak itu keluar dari bully tersebut? Kalau umpamanya
ada keluarga atau orang tua yang anaknya bully, sebenarnya kalau menurut saya ya, pendapat saya, mungkin banyak pendapat juga yang lain yang tapi saya coba saja. Misalnya yang pertama, kita juga harus bertanya kepada anak itu. Oke. Bertanya secara pendekatannya secara baik, dan tidak dengan marah, tidak dengan apa, tapi menanyakan tentang kenapa terjadi seperti itu. Mungkin dengan model-model pertanyaan yang lebih akrab, lebih santai, dan kan jadi tidak dengan marah. Kenapa kamu kayak gitu? Tapi dengan pertanyaan itu kan anak itu bisa terbuka dengan hal itu. Kenapa dia diperlakukan seperti itu umpamanya kan? Setelah itu ya mungkin kita juga melakukan pendekatan juga kepada pihak sekolah umpamanya kan, supaya hal-hal yang dilakukan ini tidak terjadi di sekolah. Mungkin kekurang perhatian guru juga kan terkait dengan anak-anaknya, atau ketika guru melihat dibiarkan saja dan sebagainya. Jadi mungkin peran sekolah juga penting untuk orang tua melakukan pendekatan ke sekolah untuk melihat itu. Lalu ya mungkin ke sekolah selain ke gurunya, atau ada guru BP dan sebagainya, itu mungkin perlu untuk dilakukan pendekatan supaya kita menyampaikan tentang peristiwa ini, sehingga itu menjadi catatan sekolah lah, anggap aja, untuk bisa mengedukasi dan memberitahukan kepada murid-murid atau siswanya terkait dengan peristiwa itu, sehingga kalau bisa tidak terjadi pada orang lain lagi. Itu sebenarnya kunci. Jadi pola-pola pendekatan harus kita lakukan, jadi tidak dengan emosional, tetapi ya saya pikir mulai pertama kita harus tanyakan ke anak kita dulu kenapa dia mengalami hal itu. Berarti kita mulai pendekatan dulu lah kepada anak tersebut, Pak. Pendekatan kita anak tersebut, baru kita melakukan keluar untuk pendekatan ke dunia pendidikan di sekolahnya atau di lingkungan masyarakat yang menjadi bagian dari kenapa dia dibully. Itu aja sih sebenarnya. Itu, Pak, ya. Kalau menurut saya ke anaknya yang pertama kita harus pendekatan terlebih dahulu. Bicara dari hati ke hati lah sama anak. Itu aja dulu sebenarnya. Oke, Pak, pertanyaan selanjutnya. Apakah ada inisiatif atau program yang Bapak ketahui tentang berhasil mengurangi kasus cyberbullying ini, Pak? Apakah ada lembaga yang... Kalau lembaga ya, kalau dulu ya teman yang bilang dulu kan pernah punya program edukasi ke sekolah terkait dengan penggunaan media sosial. Bagaimana menggunakan media sosial secara baik, secara tepat sasaran dan sebagainya, supaya terhindar dari yang hal-hal yang kita diskusi tadi, bullying tadi itu pernah dilakukan. Kalau sekarang ini kan ya teman-teman bilang juga dengan program Gempar mereka itu, itu ya coba juga untuk menginisiasi supaya mungkin kedepannya bisa ada program-program di remaja, khususnya di dunia pendidikan di tingkat SLTA dan juga perguruan tinggi, untuk mengedukasi tentang bagaimana penggunaan media sosial secara baik dan benar, supaya tidak muncul hal-hal yang seperti yang kita diskusikan bullying tadi. Itu sih menurut saya sih. Mungkin programnya secara khusus mungkin belum ada, tapi dalam kegiatan-kegiatan berkaitan dengan edukasi tentang perlindungan perempuan anak, pasti hal itu disinggung dalam berbagai edukasi. Itu pasti disinggung tentang bagaimana penggunaan media sosial yang baik. Saya pikir ada. Waduh, Pak, kita ini sepertinya sudah menanyakan yang terakhir nih, Pak. Ya, siap. Pertanyaan terakhir adalah bagaimana hukum dan regulasi saat ini dapat membantu dan perlu diperbarui untuk mengatasi tentang cyberbullying ini, Pak? Hukum regulasi ya, juga ya. Kalau berkaitan dengan cyberbullying, kalau tidak salah kan ada undang-undang IT. Ada. Kalau tidak salah nomor 11 tahun 2008 ya. Lalu diperbarui nomor 39 2013 kalau tidak salah ya. Itu memang berat juga. Tapi kalau dalam kaitan dengan yang kita diskusi tadi tentang anak dan sebagainya, kan ada undang-undang 12 2022 ya, undang-undang PPKS ya. Nah, itu kan sebenarnya ada. Sebenarnya kalau kita melihat kebijakan aturan sebenarnya sudah ada. Sudah ada, Pak, ya. Lalu ada peraturan Menteri Pendidikan itu ya, nomor berapa itu? 30 ya, tahun 2021 kalau saya tidak salah. Itu kan tentang PPKS itu untuk satgasnya itu. Sebenarnya kan sudah ada kebijakan-kebijakan baik itu undang-undang maupun peraturan-peraturan sudah ada. Yang menjadi persoalan itu soal implementasi. Implementasinya aja, Pak. Itu yang menjadi catatan dari dulu sampai sekarang, soal implementasinya. Soal implementasi tergantung mandat. Kadang undang-undang kan dibikin di atas, kadang-kadang tidak tersosialisasikan pada level bawah. Jadi kan level bawah juga nggak tahu ini. Orang juga mungkin kaget.
mungkin termasuk Undang-Undang 12 2022 PPKS, mungkin di tiap contohnya di sekolah pun mungkin nggak tahu juga bahwa itu, atau di perguruan tinggi mungkin banyak nggak tahu juga bahwa ada undang-undang karena baru 1 tahun lebih ya baru dalam proses. Termasuk yang apa namanya peraturan Menteri Pendidikan tadi yang nomor 30 ya tahun 2021 itu mungkin banyak perguruan tinggi juga nggak tahu juga karena mungkin tadi itu sosialisasinya itu yang kurang Pak ya, kurang. Lalu ketika sudah mendapatkan sosialisasi, implementasinya itu yang kurang. Dan juga mungkin faktor lain juga ya, faktor pendukung lain saya pikir ya kesadaran para pemangku itu untuk mengimplementasikan. Mungkin dia sudah tahu, tetapi dia untuk apa juga kan, karena kepentingan saya di situ gitu kan. Benar, Pak. Itu yang menjadi itu. Jadi kadang tidak diingatkan, ya udah. Waduh, gitu ya. Kalau diingatkan ya memenuhi apa yang diingatkan sebentar aja itu udah selesai. Terus selesai, Pak. Itu yang menjadi tantangan. Kalau menurut saya tantangan lebih pada implementasi. Kalau bicara soal kebijakan terlalu banyak kebijakan kita. Mau dari pusat sampai ke daerah, termasuk di setiap kampus dan sekolah pasti punya kebijakan tentang itu. Cuma praktek pelaksananya ini yang menjadi catatan untuk kita semua. Ini kembali lagi soal kesadaran sebenarnya. Kesadaran sendiri Pak ya. Kesadaran kita untuk itu. Dan pihak-pihak yang berkepentingan diharapkan ya kalau bisa setiap hari minimal itu setiap saat mengedukasi tentang itu gitu kan. Jadi harus membangun kesadaran terus kepada orang lain untuk bisa itu. Kalau tidak ya mau berapa puluh ton undang-undang atau kebijakan pun kalau tidak ada kesadaran untuk melaksanakan dan menjalankan ya sia-sia juga. Sia-sia juga Pak ya. Karena undang-undang kan produk hukum sebenarnya kan. Produk hukum yang dibikin dalam konteks politik juga. Tinggal implementasi kita ini kan, implementasi kan bukan soal politik tapi soal perilaku, kesadaran kita untuk bagaimana berperilaku yang baik. Jadi undang-undang sudah banyak, cuma itu implementasinya itu yang menjadi catatan yang paling penting untuk bisa dilakukan, itu aja sih Mas. Nah, ternyata kita udah sampai di ujung podcast kita nih teman-teman. Terima kasih pada Bapak Pankrasius Pak udah meluangkan waktunya untuk ke podcast kita sekarang ya. Dan terima kasih juga kepada Mas Riki udah membawa acara ini. Mungkin segitu aja podcast dari kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.